Jadi kalau ada yang maju ke depan, yang mau tangan, ada harus tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini aku boleh maju gak? Aku boleh terima tumpang tangan ini, hambamu benar-benar hambamu ngalirkan urapan Roh Kudus sama enggak? Karena kadang-kadang beda tipis tuh saudara antara urapan sama udapan. Kita tidak boleh, karena apa? Pada saat tumpang tangan itu benda kuasa yang dialirkan. Nah, para pendidik dan orang tua harus memakai bahasa sentuhan pada anak didiknya. Bahasa sentuhan disertai kata-kata yang menguatkan. Coba Anda ingat guru TK Anda dulu pertama kali yang Anda ingat dari guru itu apa? Anda masih ingat cara melipat tepat sama? Aku aja udah lupa. Ingat cara melipat kata-kata Anda itu ingat? Kecuali Anda guru TK ingat, Anda guru di situ terus. Kalau bukan guru TK nggak akan ingat. Lalu apa yang Anda ingat waktu masa TK? Adalah mungkin senyumnya bu guru, mungkin sentuhannya, mungkin nadanya. Halo sayang, selamat datang duduk di sini ya sama guru. Yang saya ingat dari guru TK saya adalah ada seorang guru saya, namanya aja lupa, wajahnya aja lupa. Saya ingat adalah dia menemani saya bermain ayunan. Ingat banget sampai sekarang. Yang ada kalau saya wawancarai, jarang yang ingat yang diajarkan melipatnya apa, warnanya apa. Yang diingat semua adalah sentuhannya dan kelemah lembutannya, sambutannya, senyumnya. Pokok berarti kelima akan ada katakan ada waktunya untuk memeluk. Bahasa sentuhan adalah bahasa yang pertama yang Tuhan berikan pada manusia, pada penciptaan. Sebelum Tuhan menghembuskan nafas dalam hidup manusia, nafas hidup ruang, terlebih dahulu Tuhan itu menyentuh tubuh manusia dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu kita dikatakan ditenun oleh tangan Tuhan sendiri dalam kandungan ibu kita. Jadi adanya adalah handmade-nya Tuhan. Langsung bahasa sentuhan, bahasa suara itu nomor 2. Bahasa pertama yang Tuhan berikan pada manusia adalah bahasa sentuhan. The meaningful touch atau sentuhan yang penuh arti sedikit-sedikitnya 7 kali dalam sehari. Ini adalah hasil penelitian. Kasih sayang dan sentuhan memaksimalkan perkembangan otak anak. Jadi sedikit-sedikitnya 7 kali, bukan misalnya si Ani ini anak saya 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bukan sentuhan yang penuh arti, gitu lah. Sentuhan penuh arti itu bangun tidur peluk 1, pulang sekolah ya pada diulang ada isada 2, mau menjelang tidur peluk lagi 3, pada saat habis istirahat itu cium 4, terus sampai 7 minimal. Itu berupa pelukan, ciuman mesra, tepukan pindah, merangkul pundak dan seterusnya. Itu the meaningful touch. Kuasa bahasa sentuhan yang Tuhan. Hasil penelitian, seorang bayi prematur yang secara rutin dipijat 3 kali sehari, berat badannya akan bertumbuh lebih cepat 47% dibandingkan dengan bayi yang tidak pernah dipijat. Saya memijat bayi saya seminggu paling tidak 3 kali karena saya sibuk. Keuntungan pijat bayi memberikan pencernaan yang menyembuhkan polik, tidur nyenyak, berat badan cepat meningkat, membuat keeratan yang lebih antara ibu dan anak, ikatan badan lebih erat. Ini hasil penelitian, saudara. 5 detik sentuhan mengungkap lebih banyak cinta dibandingkan 5 menit ucapan. Kita baca sama-sama ya, mau statementnya, itu dengan 5 detik sentuhan mengungkap lebih banyak cinta dibanding 5 menit ucapan. 5 menit ucapan misalnya gini, mama sayang sama kamu loh nak, mama ini mendoakan kamu setiap hari, mama ini masak buat kamu, mama ini membuktikan mama cinta. 5 menit dibandingkan cuma 5 detik aja, dibandingkan cuma 5 detik aja, 5 detik sentuhan. Di dalam cuma 5 detik itu sudah mengandung semuanya. Si anak itu akan tahu sendiri bahwa mamanya cinta sama dia. Masa banyak ngomong, ya kan? Hasil penelitian membelai punggung seorang bayi menjelang tidur itu yang kalau dibiasakan akan membuat kemampuan berbicara sang bayi dan berbahasanya lebih cepat dari anak yang tidak pernah dibelai punggungnya. Pokok pantatnya sama dibelai-belai lah
kali. Kok pantatnya kemampuan musiknya cepat. Loh, serius? Itu kan mandiri apa? Nah, kalau yang boleh-boleh ngomongnya, kemampuan berbahasanya cepat. Membangkitkan yang mati dengan sebuah. Nah, sekarang apa kata Alkitab? Tadi kan kata orang demikian ya. Kalau di Alkitab dikatakan orang-orang yang mati itu selalu dibangkitkan oleh Yesus dengan sentuhan. Yesus memegang anak-anak itu, katakan. Ya, Petrus itu membangkitkan Dorcas juga dengan sentuhan. Di perjanjian lama pun Elisa atau Elias saya lupa membangkitkan seorang Elisa membangkitkan anak perempuan Shunem itu juga dengan sentuhan. Pertama dikasih tongkat, gak pengaruh. Tongkat kalau tidak kasih anak itu gak pengaruh. Akhirnya jadi tiarap di depannya anak. Maka tiarap di depannya anak ini. Gak bangun, jalan-jalan lagi doa. Tiarap lagi itu sampai ke 7. Anak ini bersih 7 kali. Mungkin. Lucu kali ya saudara. Bangun, bangkit dengan sentuhan. Nah, saya mau bilang, membangkitkan yang mati dengan sentuhan. Grace itu kalau masih mati tak sentuh bangkit gak ada. Kematian bukan itu. Coba baca di makalah Anda. Membangkitkan yang mati dengan sentuhan itu contohnya apa? Ya terus? Semangat hidup. Terus? Mati dari percaya diri. Mati dari rasa bahagia. Jadi ada anak-anak dari keluarga broken, papa mama cerai, dia bisa-bisa semangat itu dari mati. Ada anak-anak yang depresi atau stres, bisa-bisa dia nggak punya semangat hidup lagi. Ada anak-anak yang minder, dia nggak punya rasa percaya diri, mati rasa percaya dirinya. Ada anak yang orang tuanya meninggal, dia nggak punya rasa bahagia, mati semuanya. Sehingga kalau anak itu susah senyum, halo, selamat pagi sayang. Duduk sini ya. Kayak orang mati, emosinya kok mati. Nah sekarang menyembuhkan yang sakit dengan sentuhan. Ada banyak contohnya. Tuhan kalau menyembuhkan macam-macam, kadang-kadang dia udah gosokkan ke mata, kadang-kadang dia cuma ngomong, kadang-kadang dia cuma ngerjain, dibilang roti ini bukan untuk anjing, sempat ngerjain orang dulu. Tapi dalam banyak cerita Yesus itu menyembuhkannya dengan sentuhan. Grace muridku gak ada sakit. Sakit itu gak cuma jasmani toh, sakit rohani juga ada. Kebutaan rohani. Kalau murid Anda ada buta rohaninya karena otak tangan cara dunia, berikan kuasa bahasa sentuhan. Sentuhnya sambil doakan dia. Doa gak selalu bersuara, ditek-ditek kalau mamanya marah, kalau gak percaya, kalau gak mengenal otak Alkitab. Jadi doakan dalam hati kalau misalnya berdoa. Wahyu 3:18 sakit kebutaan rohani. Sakit hati, kepahitan, luka batin, trauma, itu semua sakit. Yesus itu menegur dengan sentuhan kepada Petrus. Pada saat Petrus berjalan di atas air, lalu Petrus itu mau tenggelam. Lalu Petrus itu Yesus menegur Petrus sambil memegang tangannya. Bisa nggak Yesus menegur? Nggak usah dipegang tangannya. Langsung Petrus gitu sendiri, bisa nggak? Bisa aja kalau Yesus mau. Apa ya pakai dipegang segala? Karena Yesus itu menegur sambil memegang tangan Petrus. Coba Anda menegur sambil menyentuh anak, kan beda kalau cuma sama ngomong tok. Kalau ngomong tok cenderungnya teriak. Mas, dia bilang dari tadi loh, mikirnya mau digarap tok. Teriak. Tapi kalau apa tadi janji? Ya. Ya kan saudara? Pada saat kita menyentuh membangun suami kita, kuasa bahasa sentuhan itu buat kita juga kontrol emosi. Pada Yesus memeluk anak-anak. Yesus menyentuh kaki murid-murid dan mencuci kaki mereka. Kira-kira waktu murid-murid disentuh kakinya Yesus, dicuci kakinya oleh Yesus tuh, mereka bisa melupakan nggak? Nggak bisa lupa seumur hidup. Yesus sudah naik ke surga. Itulah anggapan saya sendiri yang membuat murid-murid itu rela disalib terbalik, dibakar, hidup-hidup, digoreng, di apapun juga mati syahid semua. Karena mereka tidak bisa melupakan ketika peristiwa Yesus mencuci kaki mereka. Terekam di pikiran bawah sadar mereka. Sentuhan itu sangat terekam di pikiran bawah sadar. Kalau sentuhan ada pada muridnya gini, terekam. Itu juga terekam. Sentuhannya kayak apa dulu ya?
Yesus katakan, apa yang diperbuat ini akan diberitahu terus sama Injil diberitakan. Yusuf itu memamerkan pengampunan melalui masa-masa sebelum. Pada saat papanya Yusuf sudah mati, kakak-kakaknya kan takut, terus bikin cerita. Katanya papa, Yusuf bilang kayak ini, kalian tidak usah takut.